Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ashabal fadilah, para alim ulama alladzina sami'nahum wa ata'nahum, para jemaah Masjid Al-Ikhlas RSUD Semarang Pamekasan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini kita bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah di siang hari ini, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian kitab usul fikih. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan secara umum di bulan Ramadan, secara khusus puasa kita dan ibadah kita pada siang hari ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah rahimakumullah, melanjutkan dari sebelumnya, kita masuk pada kaidah yang baru. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Dan orang-orang yang dikecualikan pengecualian ini adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang mereka menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali atas istri-istri mereka atau kepada budak yang mereka miliki. Fa innahum, maka sungguhnya mereka ghairu malumin, mereka tidak dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika, barang siapa yang menginginkan di luar itu, di luar istri dan budak yang dimiliki, faulaika humul adun, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Berangkat dari sini, maka ada kaidah usul fikih yang berbunyi al-aslu fil abdha'i at-tahrimu. Hukum asal dalam urusan kemaluan adalah haram. Asalnya adalah haram, kecuali ada dalil menunjukkan kehalalannya. Jadi urusan kemaluan itu berbeda dengan urusan di luar kemaluan. Sebelumnya mungkin tahun yang lalu kita sudah membahas khusus kecuali yang masalah kemaluan. Al-aslu fil asya'i al-ibaha. Hukum dasar dalam sesuatu apapun itu, jika tidak ada dalil yang menunjukkan apakah ini halal atau haram, tidak ada dalil baik di Al-Quran, di Sunnah, di ijma' maupun qiyas, maka hukum itu adalah halal. Tapi urusan kemaluan, hukum dasarnya adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkan. Karena di sini adalah walladzina hum li furujihim hafizun, mereka yang menjaga kemaluan mereka, menjaga illa, kecuali ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, atas istri-istri mereka atau budak mereka. Ditambah lagi, jadi haram kecuali kata-katanya. Ditambah lagi famani ibtagha wara'a dzalika, dan barang siapa yang mengharapkan, menginginkan di luar itu, mereka melampaui batas. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan al-aslu fil abdha'i at-tahrim. Hukum asal dalam urusan kemaluan adalah haram, kecuali ada dalil yang menghalalkan. Contohnya ada sebab akad nikah. Contohnya itu
Jadi kalau ada unsur mahram menjadi haram, ya walaupun bukan mahram ya haram, kecuali ada yang seperti akad nikah ini, ya, atau menjadi budak. Yang pertama yang perlu kita bahas sebelum kita masuk ke kaidah, bagaimana menikahi budak itu. Itu ada di surat An-Nisa. Bisa diingat-ingat, saya tidak baca semua karena saya tidak hafal. Saya bacakan pengantarnya saja di awalnya. An-Nisa ayat 25, bisa dibaca sendiri. Itu aturan menikahi budak. Ya, uman lam yastati minkum taulan ayyangihal muhsanatil mu'minati, ya, famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Al-ayah. Ayat itu masih panjang. Dan barang siapa yang tidak mampu harta, tidak mampu mahar untuk menikahi seorang merdeka yang mukminah, maka boleh dia, ya, menikahi budaknya, ya, yang beriman. Jadi ada beberapa syarat untuk bisa menikahi budak. Tidak serta merta bisa menikahi budak, tidak. Yang pertama adalah bahwa perbudakan itu bukan budaya Islam. Walaupun ada hukum diatur perbudakan dalam Islam itu, ya, diatur supaya terjamin, supaya tidak direndahkan, begitu. Jadi konsep Islam itu adalah tidak ada tuan, tidak ada budak, ya. Konsep kemuliaan dalam Islam, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia daripada Allah yang paling takwa. Enggak peduli siapa. Sebelum Islam itu ada, sebelum Rasulullah itu lahir, budak itu sudah ada. Dulu ada film namanya Gladiator. Ya, pemenang Oscar. Saya nonton Gladiator. Jadi memang budaya orang-orang sana nih. Bagi yang, ya, orang-orang Romawi, mereka diadu budak dengan hewan, seperti itu. Nah, datang Islam, ini ceritanya. Datang Islam, lahir Rasulullah, diangkat menjadi nabi. Sedangkan orang-orang Arab itu, orang-orang pembesar-pembesarnya itu pada punya budak. Sedangkan menyebarkan agama Islam itu yang paling mudah menyebarkan kepada pembesar-pembesar itu. Karena kalau pembesarnya sudah masuk Islam, maka anak buahnya gampang, seperti itu. Maka Islam itu tidak tegas mengharamkan langsung, tidak seperti itu, tapi menganjurkan, ya. Wa ma adraka mal aqabah faqur raqabah, seperti itu kan. Apa jalan yang menanjak, jalan yang sulit dalam Islam itu? Yang pertama, merdekakan budak, merdekakan budak. Kafarat sumpah pertama, merdekakan budak. Kafaratnya ini merdekakan budak. Dan kalau tidak salah dalam kitab Zadun Nasir disebutkan orang yang paling banyak memerdekakan budak adalah Rasulullah SAW. Paling banyak, berapa, sampai 25.000 gitu. Paling banyak. Artinya memang misinya Islam itu, walaupun setelah tidak terang-terangan mengharamkan budak, tapi Islam itu kedepannya ingin menghapus perbudakan. Dan sekarang ini alhamdulillah perbudakan itu sudah dihapuskan di aturan negara maupun internasional, sehingga kita tidak berlaku lagi budak. Dan kita bahas, ya, bahwa Islam itu tidak mendukung perbudakan, tapi diatur. Bagaimana kata-kata kecuali atas istri-istri mereka, ya, dan budak mereka, ada aturannya. Yang pertama, budak itu harus mukminah, orang perempuan yang beriman, baik dari kalangan agama Islam maupun ahlul kitab nih, Yahudi maupun Nasrani yang asli, yang masih belum menyembah selain Allah, yang masih asli, ya. Ini ahlu kitab. Kemudian syarat pertama itu. Yang kedua, orang yang ingin menikahi budak itu dengan syarat dia sudah dalam keadaan darurat. Kalau dia tidak
tidak tersalurkan, maka dia dikhawatirkan terjerumus ke zina. Sedangkan dia untuk melamar perempuan yang merdeka, dia tidak mampu. Kata Gus Baha, memang maharnya orang-orang Arab itu luar biasa. Ya, tidak kayak kita. Sehingga khulu, menuntut cerai, perempuan menuntut cerai ke laki-laki. Kan biasanya talak itu kan di tangan laki-laki. Ini perempuan karena kondisi tertentu, perempuan karena tidak kuat, diberi hak untuk khulu, menuntut talak. Itu mengembalikan mahar, mikir-mikir. Sehingga seperti itu, tidak kayak kita, gitu ya. Jadi dengan mahar seperangkat alat sholat. Khulu itu ya melaki kisahnya, menaik Nabi 2 seket selesai, kan seperti itu. Jadi syaratnya yang pertama mukminah, yang kedua itu memang tidak mampu. Ya. Kemudian diizinkan oleh tuannya kalau menikahi budaknya orang lain. Kalau budaknya sendiri boleh dikawin. Konsekuensinya, jadi budak itu boleh dinikahi ya oleh tuannya sendiri. Konsekuensinya, kalau orang lain, maharnya adalah harga budak itu. Ya, harga budak itu. Konsekuensinya, budak yang dinikahi terutama oleh tuannya sendiri, konsekuensinya budak itu tidak boleh diperlakukan sama dengan budak yang lain, tidak boleh. Harus diperlakukan secara khusus, perawatannya, kehidupannya, dan lain sebagainya. Tidak boleh disamakan dengan budak yang lain, tidak boleh direndahkan. Begitu budak itu oleh misalkan tuannya sendiri, kalau misalkan menikahi budaknya orang lain kan langsung dimiliki kan, langsung beralih. Kalau tuannya sendiri bagaimana? Ketika tuannya sudah menikah atau mensetubuhi budak, maka budak itu budak itu tidak boleh dijual, haram dijual. Ya, budak itu tidak boleh dijual. Ya, kalau punya anak, ya, maka budak itu anaknya majikan kan. Budak itu statusnya naik menjadi ummul walad. Ya, dalam fikih seperti itu. Naik status, kehidupannya harus dijamin, kemudian statusnya ummul walad, setengah merdeka, setengah tidak. Kalau tuannya meninggal, otomatis merdeka. Tapi kalau bukan ummul walad, budak yang lain, jika tuannya merdeka, diwariskan, naik derajatnya. Ya, karena dia melahirkan anak dari tuannya. Seperti itu aturannya. Jadi tidak serta-merta ingin menikahi budak, tidak seperti itu. Diatur. Baik, kembali lagi kepada kaidah al-aslu fil abda'i at-tahrim. Hukum asal dalam masalah kemaluan adalah haram, kecuali nanti menjadi halal oleh sesuatu yang dinyatakan halal oleh syariat. Al-amthilah beberapa contoh, minha sebagian dari contoh, idza ikhtalatat mahramatun biniswati qaryatin mahsuratun. Jika ada mahram, perempuan yang mahram, kemudian kita tidak tahu, cuma ada informasi bahwa ada saudaramu itu, entah satu ayah, entah satu ibu, atau saudara seayah seibu, ada di desa ini, desa A. Kita nggak tahu wanita yang mana itu. Satu desanya terbatas, hanya berapa penduduknya terbatas. Bagaimana? Boleh nggak saya menikah dengan wanita penduduk A itu? Sedangkan kita tahu di penduduk itu ada satu mahram kita. Ya, menikahi mahram haram. Bagaimana? Ragu-ragu melawan haram. Umtuni al-ijtihad, maka dilarang menikahi semua wanita di desa itu yang masih terbatas itu. Li'anna min syartil ijtihadi fi syai'ih, karena sesungguhnya ya termasuk syarat dari melakukan kesungguhan dalam pernikahan ayyakuna asluhu mubahatun. Ya, boleh melaksanakan pernikahan jika memang hukum asalnya menjadi mubah. Contohnya selain mahram, karena kita nggak tahu
hatta ya yata'ayyada dzalika al-aslu, ya, hatta yata'ayyada dzalika al-aslu ijtihada, sehingga mendukung ada ijtihad tentang hukum asalnya itu. Wa inna ma jazan nikah, dan hanyalah diperbolehkan nikah itu fi surati ghairil mahsurati, diperbolehkan nikah itu jika kondisi daerahnya tak terbatas. Ada di negara ini kan banyak, itu boleh, ya, boleh. Rukhsatan, sebagai rukhsah, keringanan, li'alla yunsidah baban nikah, supaya tidak ditutup pintu pernikahan, wa yuftahu babus sifah, dan dibuka pintu perzinahan. Ya, kalau hanya terbatas satu desa, satu kampung, kita nggak tahu, menikahi satu kampung tidak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, minha, sebagian dari contoh, lau wakkalah, ya, jika seorang mewakilkan syakson kepada orang lain fi syira'i jariyatin, dalam membeli budak perempuan. Si A mewakilkan kepada si B untuk membeli budak perempuan, ya, wa wasafaha, dan si A ini memberikan sifat-sifat, ciri-ciri budak yang diinginkan. Fastarul wakilu jariyatan, maka wakilnya ini si B membeli budaknya dengan sifat-sifat bisifati, dengan sifat-sifat yang ditentukan. Wa mata qabla ay yusallimaha lil muwakkali, dan setelah membeli budak perempuan, orang yang diwakilkan ini meninggal, yang membeli, sebelum memasrahkan budaknya. Berarti yang membeli siapa yang membeli? Kan B kan yang membeli kan, sebelum dipasrahkan. Lam yahillah, maka tak menjadi halal lil muwakkilih, untuk, ya, yang memberikan wakil kepada A, ya, wat'uha, apa, mengawininya, tidak boleh, ya, lihtimali, karena adanya keraguan, annahu istaraha nafsi, apakah dia membeli untuk dirinya sendiri, wa in kana syira'ul wakili al-jarata bis sifatil madhkurati, walaupun sifat-sifatnya persis dengan yang tidak boleh. Jadi tidak sembarangan, ya, urusan kemaluan, dasarnya hukumannya adalah haram. Yang terakhir, minha, sebagian contoh, wat usirori, ya, mengawini tawanan perempuan, allati yajlinah min mawdu'il harabi, yang, ya, yang tawan itu berada, ya, di bawah atau dihasilkan dari peperangan. Ada peperangan, maka tawanannya itu zaman dulunya menjadi budak. Ya, la tahillu, tidak halal, illa ayyantasibah fil maghanimi min jihatil imami, kecuali sudah ada pembagian dari imam. Sebelum ada pembagian tidak boleh. Kalau oleh imamnya sudah bagi, ini harta ini dan budak ini miliknya si A, itu baru boleh, berarti sudah miliknya. Begitu. Sedikit dari saya, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat, jadi pahala, jadi amal buat kita semua. Akhiran, alafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.